dipersembahkan oleh Ya, masih seputar legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat. Di segmen kedua ini kita masih akan bahas seputar Taufik Hidayat yang tadi sudah ada cerita ya tentang dulu Mas Taufik memang sempat ada dinamika dengan PBSI tapi akhirnya kembali lagi untuk memperkuat skuad nasional kita. Apa yang terjadi coach sebenarnya pada saat itu? Yang ya secara detail saya sih kurang detail itu kurang tahu sekali. Tapi secara garis besar, Bener nggak Mas Taufik? Masa coach Heri nggak tahu? garis besar itu jadi gini, kebijakan PBSI itu setiap kepengurusan kan ganti-ganti ya beda. Nah waktu zaman itu kan kepengurusannya di bawah siapa ya? Pak. Mau saya kasih tahu? Nah itu ada sedikit miskon gejolak ya? karena mungkin karena mau gantiin tadi yang Taufik bilang mau dikeluarkan kan nggak bisa karena prestasi Taufik masih prestasi salah satu andalan Indonesia kan nggak mungkin supaya mengganggu mungkin ya orang dekatnya yang tadi Taufik bilang pelatih. Menurut saya kehebatan seorang Taufik itu bela mati-matian kalau kacamata saya ngelihat bela-bela membela pelatihnya luar biasa Taufik karena seorang atlet itu kan trust kepada pelatihnya. Kalau pelatihnya umpamanya dikeluarin atau digeser, pasti dia kan keganggu. Terus Mas Taufik, siapa sih yang paling berperan yang menjadikan Taufik Hidayat itu menjadi legenda bulu tangkis yang luar biasa dengan banyak prestasi pada saat itu? Yang paling berperan yang bisa saya di bulu tangkis orang tua saya. Karena dulu saya nggak suka bulu tangkis. Kenapa tadi saya pilih sepak bola? Kan bertanya sekarang. Dulu saya lebih sepak bola, lebih suka sepak bola. Tapi orang tua saya memaksa saya main bulu tangkis. Memang melihat apa dari sosok Taufik kecil kok bisa diarahkannya Orang tua saya ke main bulu tangkis, tapi hanya hobi di kampung aja. Pemikiran orang tua saya, terutama papa saya dulu, karena kan kalau di kampung tuh main bola panas-panasan, hujan-hujanan. Kalau bulu tangkis kan teduh kan. Jadi nggak yang, ya takut lah itulah. Akhirnya dikenalin ya. Dan saya pertama kali main bulu tangkis juga sama teman-temannya papa saya. Nggak ada yang seumuran. Mulai dari situ meskipun sambil masih nyolong-nyolong yang namanya main bola, ketahuan dimarahin lagi. Kayak dihukum lah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ikutin. Kalau dulu kan sama orang tua kan iya, nggak. Kalau sekarang kan nggak bisa anak-anak sekarang. Nah dari situlah mulailah saya, enak juga ya main bulu tangkis gitu kan. Dan ternyata Dan mulai jalannya dari di situ situ yang menyukai, mencintai. Waktu itu di umur 13 ya. Orang tua juga ngasih pilihan 2. Masih mau main bulu tangkis, apa mau sekolah? Saya bilang saya mau main bulu tangkis. Ya udah, kalau mau main bulu tangkis terusin, jangan pulang kampung. Berarti kan jangan pulang kampung. Kalau saya pulang kampung, berarti kan nggak berhasil. Jadi jangan tanggung-tanggung lah. Karena khusus di bulu tangkis ini, kenapa harus milih 2? Karena nggak bisa dua-duanya jalanin juga. Jadi ya bisa dibilang saya sekolah ya sekolah, tapi kan harus fokus yang mana salah satu. Karena antara sekolah dan itu kita juga latihan sore, kadang sampai malam. Ya mohon maaf ya, belajar juga udah capek agak susah. Tapi kan itu jadi satu pilihan. Saya selalu bilang komit dengan target apa semuanya. Karena itu udah jadi satu keputusan saya. Saya harus bener-bener. Saya hilang masa main apa semua. Karena bener buat latihan, pingin jadi sesuatu. Nggak mau kecewain orang tua, nggak mau kecewain orang banyak yang sudah mendukung ini. Selain orang tua, siapa lagi yang paling berperan? Ya dari situ kan pelatih saya yang di awal di Bandung itu kan, Pak I Sumirat. Disitulah yang memang melatih, membangun fondasi saya, membentuk karakter building saya. Buat saya pelatih itu nggak hanya jago dan bisa di lapangan aja. Tapi di luar juga pelatih itu harus bisa membaca karakter anak-anak ini. Karena buat saya pelatih itu bisa jadi pelatih, jadi orang tua, bisa jadi teman, buat curhat, buat sahabat, buat ngobrol apa aja bisa gitu loh. Jangan sampai juga buat saya takut sama pelatih, tapi respect sama buat saya itu waktu itu karena jauh dari orang tua kan. Saya kelas 1 SMP saya udah kos sendiri. Jadi ya pegangan saya pelatih itu. Soal orang tua, sekarang lagi rame-ramenya judi online. Apa bedanya nyuruh anak milih profesi yang belum jelas masa depannya dengan berjudi? Apa bedanya? Itu judi banget. Karena bayangan saya sekian ribu orang, belum hanya satu. Dan kalaupun berprestasi, kalau masih belum nasional, bisa aja sebuah perusahaan rokok atau apa nggak suka kan, terus diambil ke situ. Itu kan
Itu loh maksud saya, itu kan judi banget. Taruhan. Yang dikorbankan besar ya kan? Iya. Pendidikan. Nggak sekolah loh terus, sekolahnya nggak beres Nggak. Apa bedanya judi sama itu? Iya sangat gambling banget waktu itu. Cuman kan tiap orang beda-beda lah. Nggak gampang untuk memutuskan itu juga buat saya. Makanya tadi saya bilang kan dengan anak-anak sekarang kan belum tentu. Kalau dulu kan orang tua pilihan apa, ngasih izin tuh jangan boleh, enggak. Kalau sekarang kan anak dengan dilarang kayak pasir kan. Daripada bohong, nyolong-nyolong. Nah dulu saya juga kalau dipikir lagi saya ngelihat latihan, kok bisa ya saya dulu latihan seperti ini? Kok bisa saya jalanin seperti ini? Kadang saya juga nggak percaya gitu loh, kok bisa? Tapi balik lagi ke awal, dengan saya tekun latihan, saya urut satu. Musuh paling berat ya diri sendiri. Melakukan sesuatu kalau yang kepaksa itu kan hasilnya nggak akan maksimal. Jadi apa yang saya lakuin tentang kepelatihan, tentang pertandingan tuh harus benar-benar gitu. Buat saya itu jadi ya udah saya cuma mau latihan, mau berprestasi, mau jadi seseorang. Nah gimana caranya? Ya ini berproses. Saya mau ngikutin proses itu. Karena untuk jadi atlet itu, untuk jadi seorang juara itu nggak ada yang instan. Sekarang gimana nih? Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Baik hadirin yang saya muliakan. Sebenarnya beliau ini bisa dibilang media darling juga ya. Karena komentar-komentarnya yang memang belak-belakan, yang kritis gitu. Sehingga apapun yang disampaikan oleh beliau ini pasti menjadi satu muatan berita yang seru gitu loh untuk media. Melihat dari pindah panggung ini berarti kan biasanya gitu orang yang akhirnya sering berbicara belak-belakan, nanti harapannya dari masyarakat juga apakah akan tetap sama ketika sekarang juga menjadi bagian dari pemerintah yang pertama, kedua bagian dari organisasi yang juga dulu seperti ada cerita-cerita tadi gitu loh. Sehingga kemudian masyarakat juga sangat mendukung apa yang sering disampaikan oleh beliau sehingga beliau bisa merubah apa yang dulu sempat ramai juga yang Pak Wamen sampaikan waktu di salah satu podcast kan, waktu keadaan di Kemenpora. Terus kemudian juga keadaan di PBSI. Nah sekarang beliau ada di dalam keduanya gitu loh. Kira-kira apakah Pak Wamen dan juga Pak Waketum PBSI ini akan siap untuk akhirnya mendapatkan harapan sebegitu besar? Valen ngomongnya udah. Ya, Ini problem di Indonesia itu begitu seseorang punya jabatan kita jangan tetap akrab dong. sebenarnya tadi kita sampai jam 12 masih bareng-bareng. Berubah aja gitu ngomongnya. Dan ya apakah siap untuk kemudian masyarakat mana nih yang waktu itu Taufik yang tadi yang dulu gitu loh, apakah akan tetap sama? Tapi sebelum dijawab itu kan tadi ada di video tuh yang dipanggil pakai batik terus gitu kan. Saya pengen tahu waktu itu tuh apa yang disampaikan Pak Prabowo untuk Pak Wamen sehingga Pak Wamen pun akhirnya mengiyakan mengemban tanggung jawab ini gitu. Ngobrolnya santai apa ngobrolnya formal apa perintah apa dikasih pilihan itu kita pengen tahu tuh apa waktu itu Pak Ada dua Prabowo. pertanyaan. Yang satu, apa yang disampaikan Pak Presiden itu bahwa dengan saya background olahraga dan di sini sudah ada Pak Menterinya, memang beliau sebelum kabinet Merah Putih ini juga, Mas Dito juga sudah di situ juga. Gimana caranya Olimpik 2028 itu prestasi kita dapat medali bisa lebih bagus lagi dari 2024 ini. Gimana prakteknya? Kamulah yang tahu gitu kan. Maksudnya saya. Insya Allah mudah-mudahan di sini saya bisa kolaborasi dengan Pak Menteri saya, Mas Dito, dengan yang lain itu. Yang kedua, apakah saya akan seperti dulu dengan di luar saya dengan vulgar, bicara dengan kritis? Gini loh, yang pertama di Kemenpora, iya, sesuai, apalagi kan Bapak Presiden juga selalu menyampaikan bahwa kita harus satu kapal, satu koridor, dan saya sudah di situ udah mapping juga. Sudah petain juga, ayo kita sama-sama untuk lebih baik lagi ke depannya. Tapi kata beliau barusan, Taufik juga ngomongnya udah mulai mikir kan. Enggak, sekarang gini, saya kan ada di dalam situ. Itu kan udah jadi satu bagian keluarga. Nggak mungkin juga kan, misalkan ada yang saya keluarin, misalkan ada yang saya marahin, terus di-announce, keluar kan nggak mungkin juga. Oke. Sama kan, kalau dulu kan kita bebas berbicara aja. Tapi di dalam saya bebas berbicara, cuman kan nggak mungkin. Dikit-dikit saya cari panggung ke sosial media, ke wartawan apa enggak. Yang penting kan kerja saya bisa lebih baik lagi ke depannya seperti apa. Di bulu tangkis juga ini sama, mau pelatih, mau pengurus apa, sesuai aturan semua. Nah sekarang kenapa saya berbicara seperti itu, arahan Presiden tetap satu komando ke depan, kalau memang nggak bisa ya tinggalin aja. Baru akan laporan. Mana yang lebih
kusut untuk dibenahi di Kemenpora maupun juga di PBSI? Sebenarnya yang lebih ruwet ya di pemerintahan. Olahraga secara keseluruhan. Iya. Gitu maksudnya. Olahraga secara keseluruhan. Di mana kusutnya olahraga secara keseluruhan di Indonesia? Iya, kalau saya ngelihat kan kayak kita punya anggaran apa semua tuh kayak belum tepat sasaran untuk ke atletnya, tentang programnya, ke depan seperti apa. Saya ngelihat juga kayak masih apa ya, nggak tahu ya, kayak copy paste dari tahun ke tahun ya begitu aja. Nggak ada yang signifikan. Kalau di PBSI kan kita bisa punya kuasa penuh ya sudah. Nggak suka kan tinggal geser aja buat. Kan gitu aja. Tapi terlepas dari itu saya juga bukan yang tipikal apa namanya, mencari jabatan. Kalau memang pimpinan nggak suka apa gimana, kalaupun memang mesti di PBSI misalkan, saya bilang kasih target saya aja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi terserah. Kalau nggak sejalan apa gimana, kasarnya tuh mau dipecat, ya monggo aja saya akan terima. Bahwa memang saya nggak berhasil. Nggak Oke, bisa. baik. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.